Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah wa akhwat rahimakumullah. Jadi ini izinkan kami membacakan kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, yang merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, yaitu tentang hak seorang muslim dan menyambung kekeluargaan dan menjaga hubungan antar tetangga. Kami akan membacakan hanya sekitaran satu baris saja yang menerangkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal insana lihajatihi limukhalatatihi. I'lam, ketahuilah, annal insana, bahwa sesungguhnya manusia itu, lihajatihi, pasti membutuhkan hajat, pasti membutuhkan untuk apa? Limukhalatatihi, untuk bercampur, untuk bersosialisasi kapanpun dan dimanapun. Bukan hanya pada saat ketika perlu saja, namun walaupun tidak perlu, manusia itu pasti memerlukan bercampur atau bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berada di tempat yang paling mulia, berada di tempat yang paling enak, paling nyaman, yaitu di surga. Di tempat paling nyaman pun beliau masih membutuhkan rekan, pendamping untuk saling tatap menatap, untuk saling perhatian dan perhatian, untuk saling mencintai, sehingga beliau itu minta teman yang diambil dari tulang rusuknya sendiri. Kalau pada ketika saat senang aja masih membutuhkan orang, apalagi ketika pada saat saling membutuhkan. Sehingga manusia itu pasti membutuhkan teman atau rekan. Lantas teman yang seperti apa? Di sini dijelaskan. Bercampur dengan siapa? Man, seseorang, huwa, yang dia itu, min jisnihi, dari jenisnya. Tidak sembarangan makhluk yang bisa kita jadikan teman atau sahabat, tapi di sini min jisnihi, manusia, bukan hanya sekedar manusia, tapi manusia yang muslim yang kita jadikan sahabat. Bukan hanya muslim, tapi juga mukmin. Bukan hanya mukmin, tapi dia itu adalah husnul khuluqi, yaitu mempunyai akhlak yang baik. Di sini disebutkan min jisnihi, dari jenisnya. Artinya apa? Kita memerlukan seseorang yang sefrekuensi dengan kita. Orang tersebut mau mendengar dan menatap wajah kita ketika kita bercerita, dan kita mau menatap, mendengar suaranya ketika dia bercerita dengan kita. Artinya apa? Dia membuat enak ketika kita bercerita, kita membuat enak ketika dia bercerita. Itulah yang disebut dengan sahabat min jisnihi, dari jenisnya, yang sefrekuensi, yang membuat kita enak, rindu untuk selalu dekat dengannya. Harus dipastikan bahwa min jisnihi itu bukan hanya sekedar membuat enak, bukan hanya yang sefrekuensi dengan kita,
tapi juga min jisnihi itu dia itu yang sefrekuensi dengan kita itu bisa dipastikan selain membuat enak, yaitu berusaha mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berani menasihatin kita tanpa diketahui oleh orang lain, yang peka kepada kita ketika ada kesusahan, yaitu maka dari itu harus dipastikan sahabat tersebut bisa membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya enak sefrekuensi dengan kita. Karena Rasulullah menyampaikan al-mar'atu ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu tergantung dari agama sahabatnya. Falyanzur, maka perhatikan, ahadukum, seseorang di antara kalian itu, mayyukhalil, dengan siapa dia bersahabat. Jika kita ingin selalu tenang hatinya, ingin selalu termotivasi, yaitu pastikan min jisnihi, jenisnya yang sefrekuensi dengan kita itu adalah orang-orang yang soleh, adalah sahabat-sahabat yang baik akhlaknya. Jadi jangan sampai hanya melihat dia itu sejenis menyenangkan bagi kita, bukan. Karena kesenangan yang hanya membuat bahagia kita itu belum tentu dia akan bersama ketika kita lagi di bawah atau lagi kena musibah. Ketika kita lagi di atas, banyak yang mendekat kepada kita. Namun ketika kita lagi di bawah, hanyalah orang-orang yang dekat dengan Allah, hanyalah orang-orang yang baik akhlaknya yang masih mau menjadikan kita sahabat. Maka dari itu, lam yakun lahu buddan, maka harus kepada kita itu min ta'allumih, untuk mempelajari apa? Adabil mukhalatati, adab-adab di dalam bercampur, adab-adab di dalam bersosialisasi. Wa kullu mukhalitin, dan setiap percampuran itu, setiap agenda berkumpul itu, fa fi mukhalatatihi, di dalam perkumpulannya itu, adabun, membutuhkan adab atau tata krama. Wal adabu ala qadri haddihi, dan adabnya itu tergantung dengan kadar haknya, tergantung dari jenis perkumpulannya berbeda-beda. Ketika kita bertemu dengan ulama, apa yang harus kita lakukan? Ketika ulama lagi memberikan nasihat, apa yang kita lakukan? Ketika kita berkumpul dengan anak muda, bagaimana kita menyesuaikan? Ketika kita berkumpul dengan dosen, dengan guru, dengan sahabat, jadi berbeda-beda gitu. Namun kita harus ketahui bahwa ilmu itu bukan hanya untuk diketahui, tapi juga diamalkan. Yang bisa mengamalkan ilmu itu harus ada keberkahan di dalam proses menuntut ilmunya, yaitu bagaimana selalu menghormati guru, ustadz, kiai dimanapun berada, karena disitulah letak berkahnya ilmu sehingga berbuah menjadi amal perbuatan. Itu mungkin sedikit pembuka di dalam bab hukukul muslim di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.